Anda masih kembali di Dua Sisi dan saya juga masih terhubung bersama Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, ini yang juga sedang viral ini Prof, beberapa hari terakhir ya, beberapa pekan inilah mungkin Prof juga merasakan langsung ini mengenai Twitter nih Prof. Ini banyak sekali yang menanggapi Twitternya Pak Menko ini. Saya bacain sedikit ya Prof ya, ini PPKM memberikan kesempatan kepada saya untuk nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter, tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan diminta hukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat. Nah, Prof, mungkin Prof Mahfud punya maksud lain di balik Twitter ini, tapi ternyata netizen kita menanggapinya dengan miring rata-rata ini, Prof. Banyak yang menyebutkan, wah ini Pak Menteri ini di kondisi PPKM rakyatnya susah cari makan, Pak Menteri malah nonton sinetron. Nah, banyak tuh Prof, mungkin Prof sudah baca sendiri ya beragam komentarnya. Iya, enggak apa-apa, kan itu tidak membahayakan toh. Tidak, kegaduhannya tuh hanya kegaduhan yang genit-genit, itu kan tidak ada yang membahayakan negara dan apa gitu. Cuma begitu, ya biarin aja kan. Isinya sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan. Kalau mau bikin film atau sinetron itu seperti Eros Jarot itu loh. Risetnya, riset pustakanya ketika menulis Cut Nyak Dien ke Belanda, ke Aceh, lalu karakternya begini. Nah, itu yang sinetron itu saya lihat. Saya enggak sering lihat sih sinetron Ikatan Cinta. Kebetulan lihat aja. Saya tiap malam lihat film, tetapi bukan film yang jenis itu. Ya, yang kebetulan saya nonton yang itu. Lalu saya tulis. Saya nonton sama istri, tanya sama istri, ini siapa sih? Apa kok ada orang ngaku langsung ditahan, kan tidak boleh di dalam hukum itu. Kalau itu pesannya maksudnya Prof kan seperti itu, tapi dilalahnya ditangkap berbeda nih Prof. Banyak yang mengatakan, wah ini kok kurang ada empatinya nih di saat rakyat susah cari makan, Pak Menko-nya malah nonton sinetron gitu Prof. Bagaimana menanggapi yang seperti ini? Enggak apa-apa, kan tidak perlu ditanggapi. Saya tidak pernah nanggapi juga, itu bagus-bagus saja kritik begitu, kan pejabat harus punya empati. Kalau itu dianggap ada empati, ya silakan. Saya harus terus terang, saya nonton tiap malam, tengah malam pun saya nonton film-film detektif, film pengadilan. Memangnya kenapa? Daripada misalnya buka link porno, buka situs porno, kan gitu banyak yang begitu, cuma tidak disiarkan. Saya nonton aja. Kalau mau tidur, saya nyetel YouTube yang solawat-solawat itu. Memangnya kenapa? Kan kita juga punya hak untuk melakukan itu tanpa mengurangi tugas-tugas kita. Itu aja, Mbak. Saya enggak apa-apa, silakan kritik. Itu enggak ada efek politiknya. Ya, efek politiknya memang enggak ada ya, Prof ya. Tapi dibilang enggak punya empati, itu palingannya, Prof ya. Enggak masalah juga seperti itu. Ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Dibilang enggak punya empati, enggak apa-apa. Ya, satu lagi nih, Prof, yang juga akhirnya kemudian ramai di dunia maya ini. Mengharukan, ada seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal ketika sedang menunggu antrean penanganan. Ada juga profesor kedokteran senior menyerahkan kesempatan kepada juniornya untuk menggunakan satu-satunya oksigen yang tersisa ketika keduanya sama-sama terserang COVID. Sang profesor kemudian wafat. Nah, ini Prof, mungkin maksudnya juga profesor ingin menggambarkan kondisi seperti orang yang punya uang saja sama statusnya ya, juga kesulitan begitu. Ya. Nah, tapi yang Iya kan memang begitu. Orang bicara kan kesedihan dan itu kan sudah dimuat. Profesor Taufik itu jadi sudah berita besar. Profesor Taufik itu berebut oksigen, berbagi oksigen. Ya udahlah kamu aja, jangan saya, kamu masih muda. Itu kan mengharukan. Tapi itu kasuistis, kan di ujungnya itu saya katakan, tapi jangan sedih, ini lebih banyak yang sembuh daripada yang begitu. Nah, yang ditulis hanya itunya saja. Oh, iya kan? Coba kamu baca itu terusannya. Betul kan? Nah, lebih banyak yang sembuh dari yang begitu. Itu kan mau membangun semangat. Iya, betul. Tapi Prof, ternyata kan masyarakat kita ini beragam yang ada di pikirannya Prof. Ada yang berpikiran seperti ini. Orang yang kaya yang punya uang saja kesulitan untuk akses alat-alat kesehatan dan obat-obatan, apalagi ini kami yang rakyat-rakyat miskin begitu loh. Jadi ke arah ke sana lebih ininya Prof. Ya enggak apa-apa begitu, kan memang begitu. Artinya jangan main-main dengan COVID ini, karena COVID ini sekarang enggak pandang orang kaya pun mau berobat ke luar negeri enggak bisa. Orang punya rumah sakit pun kalau sakitnya belakangan orang lain sudah pakai lebih dulu enggak bisa. Oleh sebab itu mari kerjasama, kan gitu pesannya.
Oke, Tapi bahwa jangan ditanggapi berbeda-beda, sama sekali saya tidak terganggu, biarin aja. Untuk gitu-gitu kok diladennya gitu. ini penting Emang ini. apa repotnya? Tips untuk menghadapi komentar para netizen ya Prof ya, dibiarkan saja. Nah Prof, tadi Prof bilang kan biarin aja. jangan main-main dengan COVID ini. Tapi ini ada yang menarik juga nih, saya ingin tampilkan pernyataan Prof Mahfud juga, ini boleh ditanggapi juga nih. Benar Ya. begini, Prof Mahfud ajak masyarakat tidak panik, anggap COVID-19 penyakit biasa. Nah barusan Prof Mahfud bilang jangan main-main dengan COVID ini. Nah ini gimana nih Prof? Jadi agak membingungkan. Oh iya, itu pidato saya dengan para ulama di Jawa Barat. Saya bilang begini, setiap sakit penyakit itu ada obatnya. Oleh sebab itu, COVID ini anggap seperti penyakit biasa yang lain, bahwa ada obatnya. Kalau Anda pusing pakai Decolgen, kalau munek perutnya pakai Antimo, kalau pakai Diatap, pakai paracetamol gitu. Nah kalau COVID itu pakai vaksin, pakai prokes, pakai berobat gitu. Jangan panik, karena itu dalilnya karena di depan ulama saya bacakan ya gitu. Pada waktu itu al-wahmu nisfudda, ya wal itminan nisfuddawa. Panik itu separuh dari penyakit. Jadi kalau Anda panik, sakitnya udah separuh. Tapi kalau Anda tenang, sembuh separuh. Separuhnya itu beli obat, prokes dan sebagainya, kan begitu kalimatnya. Tapi kan selalu ditulis di atas cuma yang itu, kalimat-kalimatnya itu ditulis. Samakan aja dengan maksud saya menyikapi penyakit itu, sama dengan Anda menghadapi penyakit biasa. Ada obatnya semua. Jadi ada caranya. Itu kan tuntunan agama. Ya. Prof, jadi agak kontradiktif sih sebenarnya, tadi jangan main-main tapi ini harus ditanggapi dengan serius gitu Prof. Nah pesannya yang agar clear diterima masyarakat, jangan main-main tapi tetap hati-hati, waspada begitu ya Prof ya? Iya, jangan main-main. COVID ini jahat, tetapi Anda anggap seperti menghadapi influenza, bahwa itu ada obatnya kalau Anda tidak main-main. Kan pesannya gitu di tulisannya itu. Tapi tidak apa-apa, saya tidak merasa terganggu dengan itu, karena begini yang dia. Kalau Anda lihat, kok banyak yang protes, banyak yang kritik, silakan kritik. Tapi Anda harus tahu itu yang mendukung juga banyak sekali. Kan biasa aja. Seperti Pak Kodari itu bikin kampanye ke Presiden 3 periode, Jokowi, Prabowo, Jokowi. Itu yang dukung ada. Saya termasuk yang tidak setuju, tapi saya biarkan, untuk apa gitu. Biar aja masyarakat saling ada sendiri. Karena Prof Mahfud, gitu. Ya, ini karena Pak Menko udah nyinggung Bung Kodari nih, boleh ditanggapi sedikit. Boleh izin ya Prof ya, ini Pak Menko udah nyinggung. Gimana nih? Boleh untuk Kodari, saya tidak bisa nolak kalau Kodari yang mau bicara itu. Ya, pertama begini, seingat saya tadi konteksnya banyak bicara mengenai media sosial ya. Nah, kalau kita di media sosial memang kita harus pandai-pandai menyaring antara dua kategori menurut saya. Pertama itu voice atau suara, yang kedua itu noise atau katakanlah berisik lah kira-kira begitu. Nah, sosmed itu punya karakteristik yang berbeda dengan media massa. Karena media massa itu kan ada redaksi, lalu ada hukum yang namanya 5W 1H, dan itu semua membuat apa yang ditulis di media massa itu pasti berbeda aturannya dengan di media sosial. 1H tambah 1I ya. Tambah 1I, ini karena ada profesor komunikasi. Sudah bukan profesor. Impact. Buat saya Pak Ege adalah profesor selamanya. Begitu. Jadi sudah dikembalikan tadi titel profesornya. Jadi memang semua yang terjun ke media sosial itu cara bacanya itu jangan disamakan dengan baca media massa, jangan disamakan dengan baca koran begitu. Tapi sebentar, saya potong Bung Kodari. Tapi kan kita nggak bisa menafikan masyarakat kita ini kan beragam ya di sosial media itu. Mereka menanggapinya itu ya dengan wah ini tidak empati pejabatnya, wah ini pernyataannya itu statementnya justru berkontradiktif. Itulah kemudian saya mau bicara yang kedua, bahwa barang siapa, ini bukan ayat ya walaupun pakai pembukaan barang siapa ya. Barang siapa yang masuk ke media sosial itu harus punya sifat dan karakteristik kira-kira ya seperti Pak Mahfud MD ini gitu loh. Beliau ini kan anak didik utama dari Gus Dur gitu. Jadi kalau Gus Dur itu gitu aja kok repot, kayak beliau tadi ngomong apa tadi ya? Ya biarin aja kira-kira. Jadi memang mentalitas orang yang masuk ke media sosial itu memang harus siap dengan segala jenis
tanggapan dan bully begitu. Oke, titik dulu sampai sana boleh? Terus terang, saya nggak sesiap seperti Pak Mahfud, makanya saya nggak bermain di media sosial. Oke, saya membaca media sosial, tetapi saya tidak berinteraksi di media sosial. Bung Effendi. Iya, kalau saya mau izin Prof Mahfud, terutama saya izin karena menurut saya Prof Mahfud ini salah satu tokoh yang berkomunikasi secara sistematis. Dulu yang paling sistematis itu yang saya ingat adalah pada waktu membahas soal kemeja putih. Kemeja putih yang ketinggalan di istana, tapi bisa dijelaskan runutannya sampai rakyat itu paham. Sehingga bisa dipahami ketika bergabung. Sebentar, ini kemeja putih yang mana? Yang dipakai orang lain atau yang dipakai oleh Prof Mahfud waktu itu? Kemeja putih Prof Mahfud yang tinggal di istana. Nah, ini saya sebut kemeja putih karena ada kaitannya nanti. Saya nanti mau kita bertanya. Kita kasih kesempatan lo, ya. selesaikan. Tapi sebelumnya, saya rasa ini ancaman keamanan ini, saya setuju dengan Bung Kodari tadi, kami teman lama nih, Negeri Setengah Demokrasi, bahwa ini bukan soal media sosial. Media sosial itu ada yang mendukung dan kemudian ada yang menghujat. Ya, saya termasuk yang tidak siap untuk masuk ke dunia media sosial seperti Bung Kodari. Tapi persoalannya adalah keamanan yang ada itu real menurut saya, Prof Mahfud senior kami, baik di media sosial maupun di tingkat kenyataan. Apa itu? Dari hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan terhadap COVID itu makin menurun. Ada yang mengatakan 43%, ada yang mengatakan 35,1%. Saya belum tahu surveinya Kodari mengatakan berapa. Jadi ada persoalan real tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah itu menurut sebentar. Karena itu maaf kita harus potong kita. Oh iya, bunyi-bunyian tadi menjadi penting di situ Prof Mahfud. Kalau itu tidak ada nggak masalah. Prof. Sebelum kita akhiri dengan Prof Mahfud boleh tanggapi sedikit. Mau diakhiri? Ya. Boleh tanya? Iya, kalau saya tanya. Kalau soal ketidakpercayaan, halo? Ya, saya tanya ya? Prof Mahfud kalau boleh sedikit tanya. Karena begini, ketidakpercayaan tadi kemudian kalau diikuti dengan pengibaran bendera putih, nah ini supaya ada hubungannya dengan kemeja putih, bagaimana Prof Mahfud membaca rakyat mengibarkan bendera putih? Apakah itu bisa dimanfaatkan sebagai membangun solidaritas nasional? Jadi artinya kalau ada yang mengibarkan bendera putih, kita anggap secara positif, kita bantu, atau itu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan keamanan? Ini hubungan antara kemeja putih dengan bendera putih. Pak Menko, silakan Pak Menko. Oke, saya jawab 1 menit saja. Pertama, kita tadi bicara soal demo tanggal 24 dan anak-anaknya yang akan berlangsung sampai 7 Agustus itu. Ternyata tidak ada koordinatornya dan tidak akan ada. Kita sudah tahu. Yang kedua soal bendera putih itu, kita tahu. Soal ketidakpercayaan turun, kita tahu. Oleh sebab itu bendera putih itu, kalau kita ikuti, bendera putih itu kan bukan orang mendemo pemerintah. Dia menyatakan menyerah dengan keadaan dan pemerintah mohon turun tangan, kan gitu kan? Pemerintah langsung turun tangan pada waktu. Misalnya tanggal 19 lalu sudah diputuskan tanggal 28 bahwa kita akan membagi uang 1,2 juta untuk modal orang-orang usaha. Itu sebanyak 3 juta paket ditambah 1 juta paket dan sudah beredar. Nah itu cara nanggapi. Dan saya tahu tokohnya misalnya Ketua PHRI Indonesia, kami membayarkan merah putih bukan melawan pemerintah. Bukan melawan pemerintah kan gitu bilangnya dia. Kami menyerah, tolong pemerintah tolong tangan kan gitu. Lalu kita jelaskan, ini nih kami turun tangan gitu. Sudah turun tangan gitu. Nah bisa dihindari, di seluruh dunia kepercayaan kan turun sekarang terhadap pemerintahnya masing-masing. Tidak apa-apa. Baik. Fakta itu. Ya. Baik, Pak Menko Polhukam, Prof Mahfud MD. Terima kasih sekali lagi atas waktunya di Dua Sisi malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Sehat selalu, Anggia, Effendi Ghazali, Kodari, terima kasih. Yuk, sama-sama. Dua Sisi masih akan kita lanjutkan dengan 2 pengamat politik di studio bersama saya usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.